ditanya di sini. Dan ini sangat berkaitan dengan apa yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul. Katakan di sini, menurut kamu, kenapa kekristenan kehilangan pengikutnya? Atau kenapa sekarang keagamaan menjadi sesuatu yang kehilangan daya tariknya, sehingga orang banyak meninggalkan kekristenan? Dan apa yang perlu kita lakukan untuk membuat orang lebih agamawi atau lebih sayang sama kekristenan, atau lebih kekristenan? Saya coba, karena saya terjemahkan, dia tulis saya dalam bahasa Inggris. Apakah itu karena masalah-masalah atau globalisasi atau bahkan internet atau modernisasi yang membuat orang-orang menjadi lebih sekuler? Jawabannya adalah karena, secara sederhana jawabannya adalah karena orang sudah tidak mencintai firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang mau kita baca, 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Apa yang salah sebenarnya? Mengapa zaman sekarang orang tidak mencintai kekristenan atau bahkan membenci kekristenan? Bahkan orang yang mengatakan diri orang Kristen tidak mau taat kepada Tuhan. Semakin dikemah-gemahkan yang salah dianggap benar. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 4. Apa yang dikatakan di sini? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sampai di sini Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kalau kamu memang mau orang itu bisa mendapatkan kerajaan Allah, demi pernyataannya, di sini pernyataannya berarti kebenarannya, dan demi kerajaannya, kalau kamu mau orang itu masuk surga, dan sungguh-sungguh kalau kita mau katakan agamis atau betul-betul mencintai kekristenan, maka yang harus kamu lakukan adalah beritakanlah firman. Kapanpun, baik atau buruk waktunya, beritakan firman. Dan tegurlah yang salah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya terus menerus, tanpa henti. Dan yang kamu sampaikan harus sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan inilah yang terjadi. Orang lebih suka dengan dongeng daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa kekristenan semakin menurun, karena orang Kristen tidak mau belajar firman Tuhan. Itu intinya. Dan para hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan juga tidak mau mengajar firman Tuhan. Mau memberikan apa yang orang mau. Makanya dibilang sini, orang-orang mencari guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak orang Kristen pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain untuk apa? Bukan karena mereka tahu di gereja itu ada kebenaran, bukan. Tapi karena mereka suka kepada khotbah pendetanya. Semakin lucu pendetanya, semakin orang suka. Orang suka pendeta yang suka berkelakar. Ketika khotbah ada kata-kata yang lucu membuat orang semua ketawa. Orang suka pendeta yang selalu berbicara tentang berkat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau pendeta suka berbicara tentang dosa, ini pendeta so alim. Terlalu keras. Makanya zaman sekarang lihat saja, jemaat juga berbicara, memberikan kesaksian bagaimana orang-orang mempertanyakan, kok kamu tiap malam pergi ke gereja? Ngapain saja? Hari Minggu pagi di gereja, malam di gereja. Selasa malam ke gereja, Rabu malam ke gereja.
Jumat malam ke gereja, Sabtu malam ke gereja. Ngapain ke gereja? Orang bertanya, padahal yang tanya orang Kristen. Orang Kristen sekarang bicara tentang, oh cukuplah bagiku 1-2 jam di gereja setiap hari Minggu. Itulah yang terjadi. Mengapa kekristenan begitu parah? Begitu buruk. Jadi apa solusinya? Solusinya cuma satu. Firman Tuhan tadi bilang apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maka kita hamba Tuhan yang mengerti akan hal ini terus mengajar. Makanya walaupun kelas bedah kita tidak begitu banyak orang tertarik untuk datang, terus mengajar. Sabar, ajar terus, karena memang itu panggilan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita mau buat event yang orang suka supaya orang datang juga tidak ada artinya. Kita mau buat di sini menjadi klub sosial, bagi-bagi sembako apa segala macam, juga tidak ada artinya. Orang datang bukan karena mau selamat, tidak ada artinya. Terus ajarkan firman Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah melihat hal ini, maka kita harus lebih lagi bersemangat untuk memberitakan kebenaran, bersemangat untuk membawa